lagi di channel YouTube gue. Ini adalah part 2 dari video yang kemarin gue upload tentang rumah horor di rumah Rendo. Hari ini gue langsung aja pengen cerita tentang apa yang gue rasain beberapa hari ini. At least sebenarnya nggak berapa hari sih, udah hampir seminggu ya, seminggu lebih ya seminggu kita lebih. sama-sama ngerasain. Cuma gue sama dia tuh yang nggak sama-sama cerita karena guanya takut dan gue nggak mau ngebikin dia takut karena dia orangnya kurang percaya sama hal yang kayak gitu. Jadi gue ngebiarin aja sampai dia ngerasain dulu dan dia baru cerita sama gue. So guys, ini part 2 dari cerita horor yang terjadi. Stay tune terus. Di cerita horor part 2 ini itu langsung terjadi di rumah gue secara pribadi, dan itu gue alamin juga secara pribadi gitu, maksudnya sama dia gitu. Kejadiannya di waktu yang sama, cuma sama-sama nggak cerita gitu, maksudnya sama-sama nggak cerita. Ibaratnya kejadiannya hari ini dan itu kita baru yang ceritanya tuh kayak besoknya gitu, maksudnya benar-benar besoknya, dan itu dia duluan yang mulai cerita karena gue nggak akan mulai cerita duluan karena gue nggak mau bikin dia takut, dan gue ngerasain kayak ya udahlah ya, mungkin ngeganggunya di gue doang gitu. Jadi kayak gue nggak yang mau cerita dulu sama dia. Itu terjadi sekitar seminggu yang lalu, dimana memang gue ini kan sering tidur duluan gitu. Gue sering tidur duluan, tapi memang di sekitar jam 12:30 atau jam 1 gitu. Nah sedangkan dia punya kebiasaan yang tidurnya itu selalu pagi jam 4 paling lama tuh jam 5:30 gue udah tidur. Iya gitu. Dan itu dia itu sering banget sampai jam 1 atau jam 3 itu masih di depan gitu, benar-benar masih tiduran di depan, main game segala macam gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya itu posisinya itu gue udah tidur duluan nih, gue udah di kamar gitu. Gue juga sama punya kebiasaan yang gue nggak bisa tidur itu nggak matiin lampu. Jadi gue harus matiin lampu gitu. Nah, biasanya kalau dia lagi di depan itu pintu kamar gue tuh nggak pernah gue tutup full. Jadi gue kayak buka sedikit, yang penting cahaya ada masuk meskipun lampu ini mati gitu. Dan biar sama-sama gue tahu bahwa oh di luar dia masih bangun dan dia tahu gue di dalam lagi tidur gitu. Jadi kayak sama-sama ngejaga aja. Sampai di mana hari itu gue tiba-tiba bener-bener tutup pintu gitu, maksudnya full gitu, gue tutup pintu tapi lampu ini mati. At least berarti dia masih di luar dong gitu kan. Tapi gue tutup pintu itu tuh. Nah pas dia nutup pintu itu, gue tiduran kan. Nah posisinya gue lagi pengen ngambil selimut nih, selimut gue yang pink ini tuh ada di pinggiran kasur ini. Gue udah tidur di sini, gue mau ngambil. Pas gue ngambil itu, gue lagi nunduk begini, gue ngambil selimut. Pas gue lagi begini, gue ngeliat langsung sosok kayak gede gitu, hitam, bener-bener ada di kamar gue gitu. Tapi gue masih mikirnya kayak ya udahlah gitu, mungkin itu bayangan gue aja gitu. Maksudnya gue masih yang kayak ngerasa oh ya udahlah gitu, maksudnya ya udah gitu loh, ngerti gak sih guys? Maksudnya kayak gue nggak mau memperpanjang rasa takut gue, jadi gue tidur aja gitu kan. Gue tidur, besokannya gue makan siang sama dia berdua, tapi gue belum cerita sama sekali. Oh gue masih inget, sorry sebelum kejadian malam itu gue jadi sempet turun. Jadi itu kan sekitar jam 12:30 gue mau tidur deh kalau nggak salah. Gue selalu ke bawah itu kayak buang air kecil, karena gue daripada gue bangun jam 3 jam 4 alemong ya kan. Jadi gue buang air kecil dulu gitu. Gue buang air kecil dulu. Pas gue turun, gue ngeliat secara jelas. Jadi di bawah itu pagar rumah gue kan tralis gitu kan, mau pintu ke dalam gitu. Gue ngeliat bener-bener ada sosok lagi berdiri dan di bawahnya itu kucing gue, si Loloy. Jadi gue punya 2 kucing namanya Akai dan Loloy, dan si Loloy ini tuh punya kebiasaan sering banget di tralis depan ini karena ada kucing lain gitu. Jadi kayak ya terhalang pintu aja gitu, kucing sama kucing bercumbu gitu. Pengen main. Tapi pas gue turun tangga itu, mata gue tuh sebenarnya ke kamar mandi. Aduh sakit lagi. Mata gue tuh sebenarnya ke kamar mandi gitu kan. Tapi kayak ibaratnya nih mata gue ngelihat ke depan, tapi kanan kiri nih gue ngelihat Yohanes, ini Rendo gitu kan. Gue bener-bener ngelihat itu tuh sosok itu tuh lagi sama kucing gue, dan gue langsung nengok gitu kan. Terus kayak langsung nggak ada, dan gue mikirin kayak oh ya udah gitu. Maksudnya gue lebih yang kayak oh ya udah gitu ya. Udah gue buang air kecil dan gue tidur. Langsung kejadian yang tadi yang gue lagi ngambil selimut gitu kan. Udah tuh besokannya gue makan siang sama dia. Tiba-tiba dia bilang, cerita sama gue, lu cerita kayak gimana deh? Nih, jadi selama beberapa hari ini gue emang udah nginep di rumah Kak Esther sekitar
3 hari gitu kan, 3 malam gue nginep di sini gara-gara sambil mau ngerjain tugas ya kan. Padahal mah gue orangnya males banget sumpah demi apapun. Jadi kebiasaan gue kalau tidur di sini ini selama 3 hari, gue tuh udah tahu nih jadwal tidurnya Kaiser itu dari jam 12:30 malam sampai jam 1 malam itu at least Kaiser ini tuh udah bener-bener tutup mata, udah maksudnya udah tidur gitu kan, udah pules ke alam mimpi gitulah. Kebiasaan buruk gue itu ya kan, malam tuh gue makan sekitar jam 7 sampai jam 8 malam, paling lama jam 9 lah. Nah ini kejadian sekitar 2 malam sebelum gue cerita. Malam pertama itu emang ini gue lagi biasa kalau di luar itu tuh kayak masuk jam 1 gue tuh di luar pasti. Kayak entah itu gue main game Mobile Legends atau game-game lainnya. Di hari pertama ini gue tuh emang udah kayak, maksudnya gue biasa gitu loh kalau ngerasain ada kehadiran gitu. Selagi dia nggak nongol depan muka gue it's okay, it's fine gitu loh. Maksudnya gue bisa mentolerin itu, nggak terlalu takut banget gitu. Iya, gue nggak takut, maksudnya rasa takut maksudnya ngeri gitu ya, bukan takut kayak gue takutan parno gitu, enggak. Malam kedua entah kenapa di malam kedua ini yang which is itu tuh malam dimana Kak Esther bener-bener yang dia tidur nutup pintunya tuh full rapet. Tibalah rasa lapar gue nih kambuh. Gue bikin Indomie dong, gue bikin biasa nih, tapi dari daerah kompor gue tuh kayak ngelihat di biasa tempat gue nonton itu tuh kayak you know kayak nggak biasanya gitu. Sumpah nggak biasa banget, maksudnya di saat itu tuh gue bener-bener, sumpah gue nggak bisa ngedefinisiin sih, kayak itu tuh ngeri banget buat gue. Kayak bener-bener karena dia bukan tipikal orang yang penakut gitu. Jadi ketika dia kayak gitu, berarti dia ngerasa itu bener-bener kejadian yang serem gitu maksudnya. Karena dia nggak terlalu bodoh amat gitu sama hal kayak gitu selagi nggak nongol di depan muka dia gitu. Udah kelar begitu, gue udah kelar masak, gue balik lagi ke tempat biasa gue nonton. Gue nonton itu, gue udah lesehan di bawah makan. Gimana posisinya ya? Ini gue makan nih, ini gue makan di sini. HP itu gue ganjel di bawah buffet kaca, buffet TV. Jadi gini nih, logikanya gini nih. Gue bisa ngeliat belakang gue melalui pantulan kaca yang ini buat dia nyenderin HP. Gue makan tapi kayak gue nggak enak banget. Biasanya tuh kalau gue makan pasti tuh si Lolo itu naik ke atas. Entah dia pengen ngusel-ngusel gue atau dia pengen minta makan atau dia cuma penasaran doang sama yang gue makan. Si Loloy pasti nemenin gue. Tapi ini si Loloy dia nggak naik. Bener-bener malam yang nggak biasa gitu loh. Kayak dari pertama gue dari masak Indomie aja gue udah kayak lo ngerasa di bagian sisi iya, yang kayak, lain itu ada yang ngeliatin, ada yang ngeliatin hawanya gue. Itu udah nggak enak buat lo. Betul, Ditambah yang kedua dia makan dan taruh HP-nya di kaca itu sama-sama mantul dan dia ngeliat bahwa ada lagi sosok itu gitu ya. Iya, gue nggak ngeliat sih di situ, cuman kayak merasakan. Jadi dari kaca ini, di kaca belakangnya lemari itu tuh dia lagi kayak madep ke kacanya gitu. Perasaan gue sih saat itu kayak begitu, tapi gue nggak ngeliat. Tapi dia merasa bahwa ada yang melihat. Yes. Ada kayak yang melihat aktivitasnya dia, iya, tapi betul. lewat kaca itu gitu. Udah kelar gue selesai makan. Udah kelar gue makan, gue udah, maksudnya biasanya kan gue males banget langsung naruh di tempat cucian piring kan. Gue taruh dulu pinggir gue main game. Gue tuh keluar masukin Akai, karena Akai kan di genteng sebelah kan. Gue harus mancing dia masuk ke dalam biar tuh anak masuk, maksudnya biar nggak di luar, biar aman gitu loh, Akai nggak diambil orang kan. Otomatis jalan dari wastafel keluar ke balkon tempatnya si Akai. Lo harus melewati si lemari kaca ini gitu. Dan gue kalau lewat situ pasti gue selalu nengok tuh ke kaca, kayak apa, karena gue kecentilan, maksudnya kan gue kan paham. Maksudnya pengen ngeliat penampilan gue aja walaupun gak ada yang ngeliat gue lagi kan. Gue tuh pasti tuh kalau lagi lewat situ
gue tuh nengok ke kaca, gue ngaca atau gue ngusap muka dulu gitu kan. Tapi entah kenapa gue kayak nggak mau ngeliat loh, kayak ya udahlah, lagi ada yang aneh, gue nggak mau ngeliat dulu, maksudnya biar gue tenang gitulah. Tapi enggak, gue pengen, gue ngeliat sedikit sekilas, maksudnya kayak cuma nengok sebentar gitu. Dan lo tahu, pas gue nengok, ini terserah lu percaya apa enggak ya, tapi gue ngalamin sendiri, sumpah. Ada yang ngikutin gue di belakang, coy. Anjir. Sumpah ada yang ngikutin di belakang. Kayak lu ngerti kan? Lu nggak ngerasain ada orang lagi di situ. Ya kan? Maksudnya kayak di saat ini nih lu tuh udah tahu dia udah nggak ganggu gitu loh, karena gue udah mau masuk ke dalam. Mungkin dia pikirannya, udahlah dia udah kalah nih masuk ke dalam gitu kan. Tapi enggak. Gue nengok sekilas, gue langsung nengok ke depan lagi dong, karena gue takut banget. Dia ngikutin kayak gimana sih, kayak bayangan agak cepet gitu jalan di belakang gue gitu loh, tapi langsung hilang. Kayak entah gue halu apa enggak, mungkin karena biasanya gue cuman nggak pernah ditongolin kayak gitu ya, kayak cuma ganggu biasa, ngerasain kehadiran doang. Udah gue mah halu nih, kaca mah bisa aja bohong, kali aja gue kurang minum ya kan, habis makan minumnya baru 1 gelas kecil doang kan. gue positif diri gitu lah. Gue keluar, masukin Akai, udah masuk semua. Pintu gue kunci, jendela gue tutup, pintu samping juga gue tutup dong. Otomatis pas gue masuk ke dalam, lampu yang gue sisain itu tuh lampu teras 2, lampu yang tempat gue makan 1 doang, sama lampu tangga itu harus nyala. Nah, di sini lebih parah lagi nih. Jadi ini nih di kamar ini nih, gue tidur berdua sama Kaiser, teman. Ini mohon maaf ya, kasur ini nih kita nggak tidur berdua bareng. Netizen mohon maaf nih. Kaiser tidur di atas, gue tidur di bawah. Gue narik nih. Ini nih namanya nih kasur sorong. Lu kalau nggak tahu lu beli itu lo ke IKEA. Jadi kasih tau di kasur. Kasur sorong tuh kayak gini nih di bawah nih, gue lihat. Gue tidur di bawah. Biar nggak apa, Cong, kalau tidur berdua? Biar nggak apa ya? Biar nggak fitnah. Biar nggak menimbulkan fitnah sama tetangga, ya kan? Gue tidur di bawah. Ini posisi masuk di jam 2:30 kan. Gue udah ketakutan banget nih. Posisinya gue udah ketakutan banget. Cuman kalau pemikiran gue ini gini nih, gue udah masuk kamar ini, gue udah aman. Karena di kamar ini gue nggak pernah ngalamin ada gangguan kayak ada apa gitu di pojok gitu kan. Cuman dari 2 malam ini emang di kamar ini kayak gue tuh lagi ngerasa kayak ada merhatiin kayak dari arah jendela sebelah sana nih, sebelah kanan gue nih, berarti nih paling ujung itu Nanti tuh kita kayak kasih tahu posisi jendelanya. Oke, jadi gue sekarang lagi ngerekam gimana posisi gue tidur dan gue menghadap ke jendela dan lemari. Ini lemari yang gue lihat dan ini jendela. Itu tuh kayak ada yang diri aja sebelah lemari gitu. Ini malam pertama nih, waktu malam pertama ya. Gue tidur sini biasa aja. Ya udahlah, mungkin dia emang yang sering di sini gitu. Gue ya udah, gue menghormati, ya udah gue mau tidur ya kan. Nah, di malam kedua nih setelah gue matiin lampu, gue masuk ke dalam. Ini suasananya tuh tegang banget sumpah. Jadi gue tidur di bawah, gue buka kasur. Semua peralatan tidur gue tuh masih ada di atas, di bawah nih, dekat selimut. Terus gue ngambil selimut, gue susun lah bantal, guling, bantal kerajaan gue nih, satu yang ini kan. Gue ambil, otomatis selimut itu kan lebar banget ya, dan itu masih kelipet. Jadi kalau mau gue buka, gue mau pakai, harus gue jempreng dulu begini gitu loh. Kayak orang ngibas jemuran gitu, gimana sih, ngerti kan? Paham. Set pas gue buka, kakinya gue masukin gitu kan. Nah kan ini berarti kan ketutupan nih muka gue nih karena jendela. Set pas gue pengen beginiin, sambil gue tutup, gue madep ke arah pintu. Lo tahu daerah jendela tuh kenapa? Dari arah lemari. Ini sosok nih jalan. Bayangan hitam ya, gede, tinggi, setinggi ventilasi dari jendela. Anjir. Apa? Jadi dari arah lemari jalan cepet gitu ke arah jendela. Pas gue mau selimutan gitu loh. Pas gue mau selimutan sambil gue nengok ke sono, kayak sekelibat. Dia jalan gitu loh. Kayak jalan cepet aja. Dan di besoknya biasa kalau di setiap kegiatan makan siang itu, pas itu
kita berdua tuh quality time. Entah kenapa gue pengen cerita aja 2 hari belakangan ini tuh kok kayak ada yang nggak beres aja gitu loh. Makanya pas gue Iya. cerita, baru ternyata si ibu ini juga baru cerita mengalami. Kita berdua sama-sama korban di sini. Dan itu for your information, gua tuh ngelihatnya itu bener-bener cuma bayangan hitam toh, bukan sosok poci atau sosok Iya, bayangan. kunci gitu, Iya. enggak, tapi bener-bener bayangan hitam aja yang ngeganggu gitu, Mas. Kok sama-sama si sosok hitam ini doang ya? Ini apa? Ini siapa gitu kan? Cuma gue pikirnya kayak, oh ya udah, mungkin memang lagi numpang lewat kah, atau memang gua ngerasa apa gua ada salah, maksudnya gua mungkin ada ngomong gimana, dan mungkin dianya juga keseringan di depan sampai malam gitu kan, mungkin ngeganggu atau kayak gimana. Jadi ya udah gitu, sampai akhirnya beberapa hari kemudian dari kita cerita kayak gitu, pergilah gua ke rumah tetangga gua karena ada suatu case gitu, gua harus benar-benar ngobrol sama dia. Oh iya. Nah, dia cerita. Jadi dia tuh keluar malam-malam gitu untuk nyari anak-anaknya, mungkin lagi nongkrong segala macam, namanya ibu rumah tangga gitu kan, khawatir anaknya belum pulang gitu. Pas dia mau ngecek, dia ngelewatin, jadi pas di belakang rumah gue ini pas banget nih, berarti di samping kamar gue ini ada rumah gitu kan, ada rumah Oh, samping kontrakan. ini. Itu ada tangga juga, tangga menuju ke bawah gitu, dan itu memang selalu gelap gitu, selalu gelap, dan itu memang kontrakan di belakang rumah gue ini. Nah, rumah dia itu beberapa rumah dari rumahnya dia ini, sekitar 2 rumah deh gitu, itu baru rumahnya dia. Otomatis kan kalau misalnya dia mau nyari anaknya yang lagi nongkrong di Lewatin. depan sini, dia ngelewatin dong gitu kan. Dia ngeliat itu sosok cowok lagi duduk aja gitu, lagi duduk begini. Cuma dia mikirnya kayak, ya udah itu tempat-tempat lu gitu kan, maksudnya gue nggak ngeganggu. Akhirnya gue berpikir kayak, kok bisa sama ya, maksudnya bisa sama. Pada saat itu yang gue lihat juga sosok bayangan hitam, dan itu bukan, gue bisa percaya banget itu bukan sosok perempuan gitu, itu bukan sosok perempuan sama sekali. Tapi Karena laki-laki. emang iya gitu, gue mikir kan kayak ada apa ya, kok gue kayaknya ngerasa ada yang memang hawanya gak enak. Nah, gue bisa tahu hawa gue gak enak itu pas banget kalau kamar mandi gue ini udaranya itu beda. Udah beberapa hari terakhir ini sering banget susah tidur gitu, susah tidur. Gue sempat cerita, jadi pas kejadian itu berapa hari kemudiannya gue nggak bisa tidur. Gue bener-bener tidur sampai 4:30 pagi, at least jam 5 pagi gitu. Malah dia yang tidur duluan. Gue nggak tahu tuh, gue tiba-tiba mata gue tuh yang kayak gonjreng gitu, maksudnya kayak Nggak ngantuk nggak ya? ngantuk, seger aja gitu kan. Cuma gue yang kayak, oh ya udah, emang mungkin gue belum ngantuk gitu kan, mungkin karena gue lagi banyak pikiran apa kayak Iya. gimana gitu. Udah sampai akhirnya hari ini, kemarin ya, berarti ya Rabu tanggal 10 Juni, gue maksain untuk tidur gitu. Maksudnya tidur kayak, udahlah gue mau tidur cepet nih karena gue pengen bikin konten gitu pada hari Oh, ini iya, paham, gitu kan. paham. Jadi gue kayak udahlah gue tidur cepet aja. Pas gue tidur cepet ini, itu sekitar jam 10:30-11an gue ketiduran sih, lebih tepatnya gue ketiduran di tempat tidur Yohanes nih, di bawah sini yang kita lagi dudukin sekarang. Gue ketiduran, bangunlah gue, kebangun 12:30 karena ada orang yang ngetok-ngetok palu. Lu tau kan orang yang kayak lagi mau mantek Paku di tembok aja sih di tembok gitu. aja gitu. Itu sekitar gue melek kan, gue bilang berisik apa nih, gue terus, tapi gue melek itu yang kayak gitu, langsung kebangun gitu loh, bener-bener langsung kebangun gitu. Gue lihat jam di handphone 12:30, hampir mau jam 1 malah ya kan. Terus gue masih denger kok bunyi orang maku gitu jam segini. Biasanya memang sering bunyi kayak gitu di malam hari mulu. Iya, Cuma malam, betul. gue mikirnya kayak, oh nih orang lagi ngerenov rumah kali ya gitu, dan tukangnya maksudnya rajin gitu, bisa ngerjain ini malam hari. Jadi gue masih kayak mikirnya, Positive thinking ya ya. nggak Iya, apa-apa gitu kan. Cuma malam itu, kemarin hari Rabu ini, kok nih orang nukang bener-bener di sini nih tembok ini itu bunyi orang mantek jam 1. Gue berhenti mantek mulu. Terus pas selang dari situ bunyilah kayak, lo tau kalau misalnya kursi kayu digeret geser kayak seret gitu kan. Terus gue mikirnya kayak, ini orang mau pindahan apa mau kayak gimana. Cuma gue masih mikirnya kayak, ya udahlah gitu, maksudnya ya udah. Tapi tiba-tiba napas gue tuh sesak banget gitu, sesak, kepala gue ngebet banget. Posisi baru bangun, gue keluar, gue langsung minum air dingin. Itu gue gak tau kenapa tiba-tiba dehidrasi banget, bener-bener yang kayak dehidrasi gitu kan. Udah, gue sempat ngomong sama dia kayak, Dek, gue dehidrasi banget nih, gue bilang gitu kan. Tapi ya udah, namanya dia lagi main game, gak fokus, gue masuk kamar lagi, gue tidur. Tapi bener-bener gue yang gak berani matiin lampu, gue bener-bener yang kayak udah nyalain lampu aja gitu kan. Terus gue langsung tidur lagi. Nah besokannya cerita lah gue yang mulai cerita, karena gue udah ngerasa yang kayak,
ya udah dia udah mulai percaya ada hal itu gitu, dan dia ngerasain langsung. Gue cerita sama dia kayak, hari ini kayak gue mau bikin konten deh, gue bilang gitu. Gue pengen ngobrol sama Rendo soal rumahnya, mau berbagi pengalaman aja gitu kan. Sambil nunggu dia datang dan siap-siap mau ke rumah gue cerita sama dia, iya tadi malam tuh gue ngerasa ini gitu kan. Ternyata dia cerita juga dong, dia punya kisah yang sama di malam yang sama, Rabu 10 Juni 2020. Yaitu dia diisengin tapi lewat mesin air rumah gue. Yes. Lewat mesin air. Dan yang Palu itu ternyata bukan cuma gue yang ngedenger, dia juga. Gue juga dengar. Tapi lebih itunya, gue tuh sebenarnya udah dengar Palu-Palu ini dari beberapa hari sebelumnya, udah lama sih, maksudnya udah sering. Pas di kejadian yang Palu ini lagi sama Kaiser dengar, itu tuh gue juga digangguin plus sama mesin air di bawah. Jadi mesin air ini nih bakal nyala kalau kita buka keran, gitu loh. Ya, jadi mesin air di rumah gue itu akan bunyi, maksudnya kayak dia beroperasi ketika keran air salah satu di rumah gue tuh pasti ada yang muter ke on gitu, maksudnya nyala gitu. Dia cerita bahwa malam itu mesin air rumah gue nyala, yang dimana kalaupun memang itu nyala secara otomatis, biasanya kayak nyala langsung berhenti gitu, dia nggak akan nyala lama dan tidak akan mengeluarkan semburan air apapun gitu. Kayak cuma ya udah mungkin kayak tegangan listrik gitu, makanya ngebikin ini mesin nyala bentar terus langsung benar-benar otomatis, benar-benar mati gitu. Tapi pada hari itu, ini gue sedikit jelasin ya cara kerjanya mesin air di bawah tuh kayak gimana. Nama ini Air itu nggak bakal kuat naik ke lantai 2. Kalau mau nyalain keran yang di atas, harus kita turun dulu ke bawah, nyalain keran di kamar mandi, tunggu sampai mesin airnya nyala, baru kita matiin yang di kamar mandi. Baru nggak lama tuh air bisa naik ke atas. Otomatis bisa naik. Nah kayak gitu. Di malam ini, gue tuh udah kelar nyuci piring. Keran bawah udah tutup, keran atas udah tutup. Gue lagi asik nonton YouTube nih. Tiba-tiba gue denger suara mesin air. Set. Mungkin kayak biasa, cuma nyala sebentar, terus mati lagi ya kan. Tapi ini enggak, nyala terus lama. Tapi keran ini keluar air. Yang mana sebenarnya ini nggak bisa keluar air kalau misalnya nggak dipancing dulu kan. Udah gitu posisinya ini udah tutup. Karena gue udah nyuci piring sebelumnya. Oh fuck. Kayak gue langsung jadi lihat, kalaupun mesin air itu nyala tapi ini ditutup, itu nggak akan keluar air. nggak bakal keluar air. Even itu dibuka nyala pun nggak bisa nyala kalau misalnya nggak dipancing dari bawah. bawah dong. Betul. Tapi pada saat itu mesin airnya nyala dan ininya lagi ketutup, tapi airnya Keluar. Airnya keluar. Dan itu tuh gue udah lama nggak ke bawah gitu loh. Udah dari cuci piring terakhir, gue udah nggak turun-turun lagi ke bawah. Otomatis berarti mesin airnya udah mati, keran di bawah udah mati, keran atas juga udah mati gitu loh. Jadi bener-bener mesin air tuh harusnya tuh nggak beroperasi gitu loh. Tapi pas di malam itu, yang pas kita berdua dengar suara ketok-ketok palu, ini mesin air nyala lagi. Nggak cuma sekali. Udah, gue tungguin, gue lagi nonton YouTube, mati pertama. Udah, kayak biasa mungkin cuman durasinya lebih lama kali gitu kan. Yang kedua, gue udah mulai nggak enak ya kan, udah mulai, oh ya udah, mati lagi. Yang ketiga, gue denger suara air, ini nyala, gue ngecek ini mati, nggak lama dia mati, tapi mesin air di bawah tuh masih nyala. Kayak gue tuh di tangga tuh gue gini, ini bener mesin air gue nyala apa enggak sih? Tapi iya bener, lu bayangin nih, malam-malam udah sepi, nggak ada suara lain lagi, Dan cuma tinggal berdua. cuma berdua doang di rumah ini. Lu bayangin kan, dari lantai bawah itu tuh suara mesin air segede apa bisa nyampe atas. Posisi itu udah sepi. Apa lu gak denger? Kayak gue langsung dari tangga tuh, ada kali 5 detik atau 10 detik gue diri di tangga gitu, kayak sumpah ini gue gak percaya banget kok mesin air nyala terus. 10 detik gue diri di tangga, gue gak berani turun. Ini mesin air mati. Plus gue udah mau turun, bukan turun, gue udah mau masukin si AKM ke dalam, gue kayak dengar suara
gerbang ditutup dong. Entah, gue nggak tahu nih, maksudnya pintu besi ya. Jadi di rumah Kaiser itu tuh ada pintu gerbang besi, pintu samping yang besi, sama pintu gang. Karena sekarang lagi corona kan, jadi covid, gerbang tuh pada ditutup. Nah, bunyi besi-besi 3 ini nih samaan. Gue nggak tahu ini besi yang mana yang bunyi. Gue keluar, gue ngeliat, jadi dari balkon langsung kelihatan teras depan kan, di bawah pintu gerbang. Nggak ada orang. Nengok ke samping, at least itu di tempat si Akai biasa mangkal, itu di genteng sebelah. Itu kelihatan dong apa gang sebelah rumah ini. Itu tuh nggak ada orang. Kayak terus siapa gitu? Siapa yang ngebuka itu? Pintu itu dari mana? Karena itu posisinya udah sepi banget, itu udah malam banget gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin. Kayak gitu. Udah kayak gitu sih. Aduh, itu gue udah, itu sih pengalaman horor yang kita nggak cerita yang kemarin-kemarin ya gitu. Maksudnya ini bener-bener yang lagi bener-bener. Dan oh iya, gue inget banget. Jadi sebelum kejadian dia cerita mau datang ke rumah gue gitu, gue jadi gini nih guys, kalian lihat ya itu. Nah di situ ini jendela gue nih, ini jendela kamar gue itu langsung menghadap ke balkon samping. Baru balkon samping itu gang dan itu ada rumah orang ya kan. Nah di situ oke. Dari situ biasanya tuh gue selalu nutup jendela itu kalau gue mau tidur. Jadi kalau misalnya gue nggak mau tidur, maksudnya belum bisa tidur, itu pasti hordeng gue agak buka dikit, terus jendela gue buka supaya hawa masuk gitu. Karena gue nggak terlalu sering pakai AC ini gitu. Jadi gue kalau pakai AC itu benar-benar kayak gue mau tidur aja gitu kan. Sambil nunggu dia, posisinya dia ini ngejemput dia nih. Berarti gue di rumah sendiri dong. Gue di rumah sendiri dan gue tuh lagi nggak video callan. Gue lagi nggak video callan sama sekali. Gue lagi nggak denger musik. Iya, gue lagi nggak denger musik gitu kan. Gue bener-bener kayak di kamar. Gue main game. HP lagi gue taruh di sini di atas meja gue gitu kan. Gue nggak denger ada. Oh nggak. Sebelum gue nggak denger, gue ngeliat ada orang yang merhatiin gue dari jendela. Jadi seperti biasa kalau misalnya mata gue ngeliat ke depan, gue tapi ngerasa kayak di sebelah sini gue nih ada orang yang ngeliatin. Itu dari sosok jendela. Maksudnya dari bagian jendela. Tapi gue masih ngerasain kayak, oh ya udah biarin aja gitu kan. Maksudnya ya udahlah, masih abis isya juga, abis azan gitu kan. Jadi gue kayak ya udah biasa aja. Sampai akhirnya gue setel lagu, tapi lu pasti bisa bedain lagu sama orang lagi ngobrol. Gue ngedenger orang ngobrol, perempuan gitu kan, ngobrol rame gitu. Gue ngerasa kayak enggak, gue berpikirnya malah bukan ngerasa, malah gue berpikirnya samping rumah gue ini kan kosan gitu. Gue mikirnya kayak oh orang kosan kali ya gitu, lagi pada ngobrol gitu. Karena gue penasaran, gue buka deh tuh pintu samping ya kan. Gue mau ngeliat gitu, mau ngongkok, karena orang yang ngobrol ini bener-bener kayak lagi ngobrolnya di balkon gue gitu, kayak di balkon samping sini. Akhirnya gue keluar. Pas gue keluar, gue kira orang kosan, karena samping rumah gue ini kosan kan. Gue buka dong pintu, gue lihat ternyata orang kosan ini udah tutup jendela dari tadi. Aturan gue pasti selalu denger kalau dia nutup jendela itu pasti kedengeran, karena bunyi jendela ini agak kasar, agak buk gitu. Jadi kayak gue denger gitu kalau misalnya dia nutup jendela. Nah pas gue buka, kok jendelanya udah ditutup ya, gue bilang gitu. Dan gue jalan nih, jadi pas di balkon gue ini langsung menghadap ke 3 kamar, 3 jendela gitu, 3 jendela kosan gitu. Jadi gue bisa tahu kan, dengan pedenya aja udah gue saking penasaran, gue jalan di sini udah tutup pintunya, di sini dibuka pintunya tapi nggak ada orang, bener-bener nggak ada orang, cuma ada cowok lagi main laptop doang, lagi nggak pakai baju gitu, bener-bener cuma dia lagi main laptop. Terus gue bilang, deh mana suara ngobrol? Nah pas yang gue lagi cek itu suara ngobrol itu nggak ada, suara ngobrol itu hilang, bener-bener hilang gitu kan. Terus gue ke pojokan lagi, ke jendela satunya lagi, itu ditutup, nggak ada orang, bener-bener hordeng doang gitu, hordeng lagi kayak kena kipas angin, udah bener-bener cuma kayak gitu. Udah gue yang kayak langsung, wah kayak nggak beres nih gitu kan, ya apa ya. Udah gue nggak berani masuk kamar, gue bener-bener nunggu si Yohanes sama dia datang itu di depan. Udah gue nggak cerita apa-apa, dan gue baru cerita itu di video ini gitu. Itu sih yang lagi terjadi di rumah ini. Kalau misalnya kalian nanya, nggak coba manggil Ustadz buat ngeliat gitu kan? Enggak gitu, maksudnya karena ya gue udah tahu gitu dan gue udah lihat sendiri. Jadi kalau kalian nanya gimana cara gue ngadepinnya, ya doa, pede, sholat. Yang penting gue juga selalu bilang sama dia kayak,
Dia jangan takabur ya omongannya, dia jangan nantang ya omongannya gitu. Maksudnya benar-benar harus hati-hati gitu sama mulut. Dan gue bilang sama dia kayak, dia coba deh kurangin intensitas yang untuk tidurnya sampai subuh gitu kan. Maksudnya gue ngerinya itu kan kayak ngeganggu atau kayak gimana. Jadi gue bilang sama dia tuh yang kayak tidurnya lebih agak ya dipercepat. agak lebih dipercepat, dan kalau mau ya di dalam aja gitu. Maksudnya jangan terlalu lama di depan. Apa mungkin dia mau beraktivitas, kan kita nggak tahu. Kalau kalian tanya cat rumah gue ini, kamar gue ini warnanya kuning otomatis terang. gonjreng ya kan. Terus di depan itu Ceria. warnanya itu biru Biru nggak ada, terang. iya nggak ada sisi gelap. Bahkan rumah gue ini campuran kuning, pink, peach gitu sama biru. Nah, nggak ada horornya sih, maksudnya dari segi warna catnya gitu. Dan gue juga rutin nyapu segala macamnya, dan kalau misalnya ditanya itu siapa ya gue juga nggak tahu gitu. Ya gue berharap banget sih, maksudnya tidak melihat itu lagi secara jelas, karena memang mengganggu. iya, karena memang dia memang tidak menampakkan, tapi dia memberikan hawa gitu. Dan hawanya itu cukup yang kayak Nggak ngenakin. Bikin nggak betah gitu loh. Jadi kayak bawaannya parno, takut gitu. Cuma ya balik lagi di pesan gue seperti yang di video horor gue sebelumnya, dimana kita nggak boleh takut, yang penting jangan takabur, tetap sholat, tetap jaga kebersihan rumah, ya kan. Jangan ditantang yang kayak gitu. Dan kalaupun memang nanti dia menongol di depan muka ya kan, Siap Anda. itu sih yang gue rasain untuk di rumah ini. Dan sebenarnya di rumah ini tuh banyak banget kejadian. Kalau mau gue ceritain, ini tuh vlog bisa panjang banget gitu. Tuh, Parah. 2 hari lo nonton kita yang ada. Bosen kan. Jadi ini mungkin akan gue ceritain di next video lagi, yaitu tentang cerita-cerita horor yang terjadi, yang bener-bener kita rasain secara pribadi dulu, baru kita sharing cerita orang. Oke, kita udah ada di akhir cerita horor ini. So, buat kalian semua jangan pernah bosen untuk nontonin channel kita, karena di channel ini akan banyak banget cerita-cerita menarik, dari cerita horor, cerita traveling, atau apapun itu. Kalian juga boleh minta kita untuk ngelakuin challenge apa. Kalian langsung aja drop komen kalian di bawah. Dan jangan lupa untuk kalian semua untuk komen, like, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. see you guys.